Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Habibah dengan NIM 23101162200033 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai ruang lingkup fonemik beserta distribusi fonem dan alofon yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Memasuki materi yang pertama, yaitu fonemik. Apa sih itu fonemik? Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna dan atau untuk mengetahui apakah suatu bunyi tersebut ialah merupakan fonem atau bukan. Untuk kita bisa mengetahuinya dengan mencari pasangan minimal. Contohnya itu ada pada bunyi bawang dan bayang. Bunyi yang beda pada dua kata tersebut adalah bunyi W dan bunyi Y. Perbedaan bunyi ini membuat suatu kata tersebut berbeda makna. Itulah yang disebut dengan fonem. Materi selanjutnya adalah alofon. Alofon ini pada dasarnya tidak memiliki makna. Dia hanya merupakan variasi bunyi yang terdapat pada fonem yang sama karena itu alofon tidak memengaruhi makna dari masing-masing kata. Namun, alofon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dipengaruhi oleh dialek, yang kedua dipengaruhi oleh aksen, yang ketiga dipengaruhi oleh situasi sosial, dan keempat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator. Contoh dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk artikulator itu kita bisa mengetahuinya dari beberapa kasus orang yang cadel atau tidak bisa mengucapkan huruf R dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem itu adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam satu suku kata. Sedangkan deret fonem itu dua buah fonem yang berbeda tetapi terpisahkan oleh suku kata. Gugus dan deret fonem ini terbagi menjadi dua. Ada yang vokal dan ada yang untuk konsonan. Gugus vokal bisa disebut juga dengan diftong. Contoh diftong yang terdapat dalam bahasa Indonesia yaitu ada bunyi ai pada kata santai, lambai, dan pantai, ada bunyi au pada kata kerbau dan danau, ada bunyi oi pada kata koboi dan amboy, lalu ada bunyi e pada survei dan mei. Lalu untuk deret vokal sendiri itu adalah dua buah bunyi vokal yang berdampingan tapi terpisahkan oleh suku kata. Contoh bunyi au pada kata baut, bunyi ai pada kata lain, bunyi ua pada kata kuat, bunyi au pada kata kaos, bunyi ui pada kata kuil, bunyi iya pada kata kiat, dan bunyi ue pada kata kue. Kemudian ada gugus konsonan atau bisa juga disebut dengan cluster. Contoh kata dalam bahasa Indonesia yang ada clusternya yaitu ada kata khawatir, bangun, nyamuk, dan syukur. Lalu kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu deret konsonan. Contoh dari deret konsonan yang ada pada kata bahasa Indonesia, contohnya bunyi ND pada kata tanda, bunyi PT pada kata sabta, bunyi MP pada kata tampak. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan ulang mengenai pembahasan fonemik. Dengan itu berakhir sudah penjelasan saya mengenai fonemik. Apabila ada kesalahan ucap ataupun kesalahan pada penjelasan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.